Ya waladi, hai anakku, fi'lun nasihati utawi nglakoni nasihat iku sahlun gampang. Wasu batu lan utawi angel fi qabuliha ing dalem nerimane nasihat. Wal amali lan nglakoni dia kelawan nasihat. Li anna ta'man nasihati koron sturi rasane nasihat fi fami abidil hawa ing dalem mulute tutuke wong kang ngabdi hawa nafsu murrun iku pait. Wal manhiyatu lan utawi perkara kang den larang mahbubatun iku den cintai alal awami alal umumi ing atase umume khususon kan khusus indaman ing dalam sandinge wong yabdalu kang masrake sapa wong himmatau ing sejogatine wong fitolabi ulumir rasmi ing dalam golek ilmu resmi wal fadri lan keutamaan wal maharati lan kemahiran wa nahwiharan sepadane ulumur rasmi dan seterusnya tadi. Liktisabil isi krono golek kemuliaan wasarofi lan kemuliaan ad-dunyawi kang bangsa duniawi. Lianna krono kelakuan innama angin pestine yaksitu nyejo sapa wong bitahsilil ulumi kelawan ngasilake pira-pira ilmu mujarrodil ilmi mrigine ilmu dunal amali ora amal iklan ilmu. Liun sabah supaya den bangsake ilai marang wong apa al ilmu apa ilmu wayu kaulan den ucapake fulanun utai fulan alimun wong alim fadilun kang utama fadi maka utai ikilah fadi akidatun maka utai ikilah akidah iku akidah keyakinan fasidatun kang sesat wadal qadru lan utawi ikilah ukuran wa yo ikilah ukuran nihayatu qadril falasifati iku tutuke katoke ukuran ahli filsafat wal iyadun utawi nyuwun perlindungan billahi kan Allah idgoyatuhum krono tujuane ahli filsafat iku tahsilul ilmi ngasilake ilmu bidunil tifatin lawan tanpa melengak ilal amali marang amal walam ya'lamulan orang ngerti sapa ahli filsafat annal ilma setune ilmu yakunu iku ono apa ilmu alaihim ing atase ahli filsafat iku hujatan dadi hujah baligotan kang banget wahum lan utai ahli filsafat fi ghaflatin ing dalam lali an kauli saking dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna asaddan nasi setune luwih banget wong apane adaban apane siksaan yaumal kiamat ing dalam dina kiamat alimun iku wong alim lam yanfa'uhu kang ora manfaati hu ing alim sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ikut Imam Ghazali memberi nasihat itu gampang. Banyak orang yang bisa ngasih nasihat. Tapi yang sulit itu menerima nasihat. Yang sulit itu adalah mengamalkan nasihat tadi. Terutama bagi orang-orang yang sekolah mengejar ilmu tapi tujuannya karena dunia. Nah, jadi sekarang kan banyak orang. Anda harus sekolah SD, SMP, SMA, kemudian S1 nanti kerja. Nah, tujuannya karena mencari dunia. Nah, kalau orangnya sudah tujuannya mencari dunia, maka untuk menerima nasihat masalah agama ya sulit. Nah, sulit karena apa? Karena agama itu mengajak kita untuk mencari akhirat. Tapi tidak meninggalkan dunia. Nah, ingat ya, Islam itu agama yang tengah-tengah. Mengajarkan kita mencari akhirat, tapi tidak meninggalkan dunia. Kita diharuskan mencari dunia sekedar yang kita butuhkan. Nah, bahkan ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan, orang itu harus jadi kaya. Kenapa harus jadi kaya? Karena kalau Anda kaya nanti bisa sedekah, bisa macam-macam. Jadi jangan semua orang itu ingin jadi orang yang miskin. Nah, jangan. Nah, kita harus kaya, tapi dalam masalah gaya hidup, masalah berpakaian dan sebagainya, jadilah semacam orang yang biasa-biasa. Gitu loh. Jangan terbalik. Gaya hidup kita itu semacam orang kaya, handphone keluaran baru, mobil baru,
rumah baru tapi utang semua. Nah itu gaya hidup. Anda termakan dengan gaya hidup. Maka dalam agama Islam kita dianjurkan untuk fokus pada akhirat. Kalau kita fokus pada akhirat, nanti insya Allah dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita fokus pada dunia, lupa sama akhirat, kita akan rugi dunia dan akhirat. Kenapa semacam itu? Memang kalau kita ikuti ajaran agama Islam kan inti dari amal itu satu, yaitu ikhlas. Mengerjakan semua amal karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bekerja dengan ikhlas, Anda bekerja tanpa pamrih, maka akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah ada atasan atau tidak, ada kamera atau tidak, ada teman atau tidak, Anda kerjanya tetap bagus, tetap konsisten. Maka lama-lama misalkan bos Anda, majikan Anda ketika tahu Anda akan dihargai, nanti akan ditambahi gaji, tambah apa, diangkat posisi, kan akhirnya dunia mengikuti Anda. Tapi kalau kita tujuannya hanya dunia, maka semacam pedagang ya, semacam saya. Kalau pedagang itu tujuannya dunia toh, tidak ada unsur akhiratnya, ya maka ya nanti ya lama-lama akhirnya bangkrut. Atau meskipun tidak bangkrut, dia akan kaya tapi tidak akan mengalami namanya ketenangan hidup atau kebahagiaan hidup. Karena itu Imam Ghazali mengatakan, memberi nasihat itu gampang, tapi menerima nasihat atau mengamalkan nasihat itu sulit, terutama bagi orang-orang yang tujuan utamanya adalah mencari ilmu untuk mendapatkan dunia. Imam Ghazali kok tahu semacam itu? Karena Imam Ghazali ngalami sendiri. Imam Ghazali itu ketika kecil, kan anak orang miskin. Maka dia akhirnya sekolah, kemudian jadi orang pintar, tujuannya memang mencari dunia. Tapi ketika sudah mencapai puncak kemasyhuran, mencapai puncak keilmuan. Artinya ketika berdebat tidak ada orang yang bisa mengalahkan Imam Ghazali, lama-lama dia sadar, masa hidupku kok ini toh. Akhirnya dia pergi mengembara sampai jadi penyapu di Baitul Maqdis untuk mencari ketenangan hidup. Dia menemukan itu semuanya dituangkan dalam kitabnya yang bernama Al-Munqidh Minad Dolar. Ya, Al-Munqidh Minad Dolar itu kitab Imam Ghazali menceritakan kisah hidupnya di mana beliau mencari ketenangan hidup. Beliau belajar ilmu filsafat, belajar ilmu dan lain sebagainya. Akhirnya menemukan kebahagiaan hidup dalam ilmu tasawuf. Jadi orang-orang yang ahli filsafat itu memang tujuan utama itu mencari kemasyhuran, mencari ketenaran. Jadi karena itu kadang-kadang mereka hidupnya tidak tenang. Mereka tidak tahu ilmu mereka akan jadi bukti yang melawan mereka di akhirat nanti. Karena ikut Kanjeng Nabi, orang yang paling berat siksanya dari kiamat itu adalah orang alim tapi tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Artinya dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Warawaran riwayatake sapa al Imam Ahmad sapa Ahmad wal Baihaqi lan Baihaqi an Mansur bin Zadan saking Mansur bin Zadan balaguna temeka na ing kita annal alima setune wong alim idalam yantafi nalikane orang ngalap manfaat sapa alim bi ilmihi kan ilmune alim tasihu jerit sapa ahlun nari sapa penduduk neraka minnat nirihi saking basine gondone al alim wayaquluna padha ngucap sapa penduduk neraka lalu marang alim madza ing apa kunta ana sapa sira taf'alu agawe sapa sira ya khabisu wahai wong kang ala faqat adaitana maka teman-teman nglarakake sapa sira na ing kita binat nirihika kelawan basine gondo sira ama yakfika ana ta ora nyukupi ka ing sira ma apa perkara nahnu kang utahe kita fi ku tetep ing dalem ma minal ada saking piloro wasyarrilan Allah fayaqul moko ngucap sapa alim lahu marang ahli nar kuntu ana sapa ingsun aliman kuwang alim falam antafi maka orang alam manfaat sapa ingsun bi ilmi klan ilmuku. Jadi sebagian riwayat hadis mengatakan ketika ada orang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka ketika dia berada di neraka itu dia memiliki bau yang bukan main basinnya.
Tidak enak sama sekali. Sampai-sampai teman-temannya yang penduduk neraka di kanan kirinya berkata, kamu itu berbuat apa sih? Kok baumu sampai tidak enak semacam ini? Kita sudah disiksa di neraka, sudah mengalami api, merasakan panahnya api, sudah merasakan beratnya sisan, ditambah bau basin dari kamu. Maka jawabannya apa? Jawabannya, saya ini orang alim, orang pinter, tapi saya tidak mengambil manfaat dari ilmuku. Artinya dia orang pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu ikhlas tapi tidak mengamalkan ikhlas. Dia tahu harusnya dermawan tapi tambah pelit. Dia pokoknya ilmunya digunakan untuk mencari dunia. Ya, maka orang yang semacam itu nanti ketika di akhirat bau tubuhnya menjadi lebih basin dari apapun. Tidak enak. Terus, Mas? Jadi bau ya, kalau kita bacanya semacam ini, insya Allah nanti sebetulnya tidak tambah hari, tidak apa-apa, Mas. Tapi kalau ingin tambah hari ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa lah. Puasa-puasa dibikin tambah hari, tidak apa-apa. Ada banyak pahala. Ya meskipun agak capek mulut saya. Tadi saya sudah di pondok sudah ngaji sak jam ya. Ngaji sak jam itu di pondok itu. Kemudian istirahat 1/4 jam ngaji lagi. Bau kiaran dan cerita ake. Nah, kalau di pondok itu ngajinya tafsir Yasin Hamami. Jadi tafsir Yasin, cerita tentang isinya Yasin dan cerita-cerita yang lain. Bau kialan dan cerita ake opo anna ba'do akabiri ashabil Junaidi. Setune sebagian sahabat-sahabat gede Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid. Junaid ini adalah kalau dalam ilmu organisasi NU atau orang Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Al-Junaid itu adalah pelopor ilmu tasawuf. Pelopor ilmu tasawuf. Kenapa kok dikatakan pelopor ilmu tasawuf? Karena tasawufnya Imam Al-Junaid ini diikuti gampangannya diatur dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau tasawuf itu kan banyak macam-macam. Ada tasawuf yang memang kadang menyimpang, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tapi ada tasawuf yang betul-betul harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan kebetulan Imam Al-Junaid ini adalah pelopor ilmu tasawuf yang harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena itu kalau Anda lihat di organisasi NU, dikatakan bahwasanya dalam masalah tasawuf kita ikut dengan Imam Al-Junaid ini. Termasuk Imam Ghazali. Ro'ahu ningali sapa ba'du akabir ashabil Junaid. Hu ing Junaid. Fi naumihi ing dalam turune ashab, ba'du ashab. Ba'da wafati ing dalam sawise meninggali Junaid. Pakola maka ngucap sapa ba'du akabir. Ma ing apa? Fala agawe sapa Allah. Dika kelawan sira. Kola ngucap sapa Junaid. Tohat ilang. Apa tilkal isaratu apa mengkono-mengkono isyarat. Wagobat lan samar. Apa tilkal ibaratu apa mengkono-mengkono ibarat perkataan. Wafaniat lan rusak. Apa tilkal ulumu apa mengkono-mengkono ilmu. Wanafadat lan entek. Tilkar rusumu apa mengkono-mengkono tulisan. Wama nafa'ana lan ora paring manfaat na ing kita. Apa illa rukaiat. Ini sebetulnya yang betul rukaiatun, bukan rukaiatin. Salah ya. Illa rukaiatun apa kejaba pira-pira rakaat cilik. Ya, maaf ya. Ini yang nulis saya, tapi ya tetap salah. Kenapa kok salah? Namanya nulis kitab itu kadang keliru, wajar, Mas. Karena itu saya kalau baca kitab salah tidak nyalahkan yang nulis. Nulis itu kadang pengennya ini, tapi ternyata ngetiknya keliru. Itu wajar. Dan baru bisa dibetulkan kalau kita baca semacam ini. Yang sering ngeritik kitab, sering nyalah-nyalahkan kitab itu biasanya tidak pernah nulis kitab. Itu loh. Termasuk saya, Pak. Jadi saya sudah banyak nulis kitab karangan para ulama, ya kadang banyak yang keliru ya. Namanya nulis itu kadang keliru. Karena itu ketika saya baca kitab kok salah ketik, salah cetak, ya itu wajar lah. Namanya orang kadang sedang capek atau mungkin matanya tidak beres ya salah nulis. Illa rukaiatun apa kejaba pira-pira rakaat. Kunna ana sapa kita narkauha iku rukuk sapa sira. Salat sapa kita ha ing rukaiat fi jawfil laili ing dalam tengah wengi. Jadi diceritakan
ada sebagian murid Imam Al-Junaid mimpi ketemu Imam Junaid, kemudian ditanya, "Wahai Al-Junaid, gimana nasib Anda?" Maka Imam Al-Junaid mengatakan, "Waduh, ilmu-ilmu itu tidak ada gunanya. Kemudian apa namanya tulisan-tulisan yang saya tulis pun tidak ada gunanya. Pokoknya perkataan-perkataan yang saya sampaikan pun tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat bagi saya di akhirat itu adalah amal saya, yaitu sholat-sholat saya ketika tengah malam selain sholat jamaah." Artinya apa? Artinya meskipun ada orang alim, orang pinter, dia kemana-mana ceramah, dia kemana-mana nulis buku, tapi kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak sholat, tidak punya akhlak yang mulia, tidak punya sifat dermawan dan lain sebagainya, ya percuma. Nah, sekarang kita lihat kan banyak mubalek-mubalek, ustadz-ustadz yang ceramahnya bagus-bagus. Nah, ceramahnya semangat-semangat, ngajak semacam itu. Tapi praktek kenyataan sehari-hari orangnya berbeda, berbalik dari itu. Maka sebetulnya itu bahaya. Kenapa? Karena akibatnya dia akan mendapat siksaan yang berat di akhirat nanti. Padahal yang paling berguna bagi kita itu nanti amal kita, ibadah kita, sedekah kita. Insya Allah itu yang bermanfaat bagi kita. Ayyuhal waladu wahai anakku, yang bagi Allah takuna ing yen to ora ana sapa sira muflisan iku bangkrut minal a'mali saking pira-pira amal, khalian sepi minal ahwali saking pira-pira keadaan, wal ma'ani lan pira-pira arti, asyarifati kang mulya, al aliyati kang luhur. Wa lam lan ngertiya sapa yan yakina sapa sira atau weruwa sapa sira yakinan kelawan yakin annal ilma yang setune ilmu bimujarrotihi kelawan murni ilmu layak kudu orang jupuk apa ilmu dia jika kelawan tanganmu yaumal kiamati yang dalam dino kiamat. Kemudian Imam Ghazali menasihati lagi, wahai anakku, kamu harus tahu, kamu jangan bangkrut dalam masalah amal. Artinya kamu jangan cuma mengandalkan ilmu, jangan mengandalkan karangan-karangan kamu, tetap harus beramal semacam Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kan satu hari itu ngajar 12 mata pelajaran. Dia itu sibuk dengan ilmu. Tapi malam hari masih sempat sholat sunnah 500 rakaat. Oh, bayangkan Imam Nawawi semacam itu. Jadi tidak hanya dia ngajar, tidak hanya dia berceramah, berkhutbah, tapi juga mengamalkan ilmunya. Sekarang itu banyak dari kita, dari ustadz, kiai, yang banyak ngajarkan ilmu tapi amalnya sedikit termasuk saya. Saya ini kan banyak cerita, banyak memberikan dorongan, tapi amalnya tuh nggak banyak. Contohnya apa? Contohnya puasa Senin Kamis saja hampir nggak pernah. Puasanya bareng-bareng Ramadan semacam ini karena saya kuat ada barengannya. Kan itu. Sholat malam itu kalau lagi rajin saja, kan gitu kan. Jadi nggak bisa semacam orang-orang zaman dahulu yang banyak amalnya. Padahal itu adalah yang paling penting nanti di akhirat. Dan kamu harus tahu, ilmu saja itu tidak akan menyelamatkan kamu ketika di hari kiamat nanti. Harus ada amalnya. Wayat tadi lan jadi jelas. Laka kedui siro apa hada apa ikilah ucapan. Bidor bimisalin kawan jupuk contoh. Aro'aita ngerti siro. Atau lau anna rojulan lamuno setune wong lanang. Yuh sinu iku bagusi sapa wong al harba ing perang. Bainama huma ing dalem nalikane huwa utai wong. Yasiru iku melaku sapa wong. Fi mafazatin ing dalem ora-ora ing dalem padang pasir. Wa ma'ahulan iku sertane wong. Asyratu suyufin utai 10 pedang. Indiatin kang bangsa India. Wa qasilan banget tajeme. Wa sihamilan panah. Fi goyatil judi ing dalem baguse ing dalem bangete bagus. Wakot takola dalam teman-teman nyandang sapa wong biha kelawan asratu suyufin it faja'ahu delalah dumadak faja'u ngaketake hu ing wong. Terus apa asadun apa singo adimun kang gede hal tadfa'u ana to nolak anhu saking
wong mau hadil aslihatu apa ikilah pira-pira senjata bimujarrodiha lawan meligine senjata min saril asadi saking olone singa sayan suwi-wiji anta ala yakinin utai sira ala yakinin iku ing atase yakin ta min kang sempurna biana kan sune asratu silahin la tukni ora maidai apa asrus 10 senjata mau anhu saking wong sayan suwi-wiji hatta yastakmilaha sehingga nganggo sapa wong ha ing asratu silahin fima ing dalam perkara kusida kang den sejo apa ma minha saking asratu silahin. Fakadzalika tak baca dulu. Fakadzalika mongko iku mongkono kang den sebut law anna syahson lamun sune wong siji alima iku ngerti sapa wong mi'ata alfi mas'alatin ing 100.000 masalah walam ya'malan orang ngamalake sapa wong biwahidatin kawan siji fa anta moko ta sira tak lamu ngerti sapa sira anna hadal ilma ing setune ikla ilmu la yufidu ora aweh faedah apa ilmu hu ing wong faedah tamma ing siji faedah. Maksudnya gimana? Kemudian Imam Ghazali memberikan contoh. Misalkan ada seorang laki-laki, dia pinter bertarung, pinter berkelahi. Dia dalam perjalanan di padang pasir membawa 10 pedang India, membawa panah, bahkan dia pinter memanah. Semuanya dibawa. Ndelalah ketemu sama singa yang besar. Maka kemudian apakah pedang-pedang itu, panah-panah itu bisa menyelamatkan orang tadi kalau dia tidak bergerak? Bisa tidak kira-kira? Ya tidak bisa. Mesti dia diterkam sama singa, dibunuh sama singa. Supaya tidak dibunuh sama singa ya gimana? Ya pedangnya digunakan, panahnya ditembakkan. Barulah singa itu akan pergi, dia akan selamat. Anda mesti yakin semacam itu. Sama dengan orang yang punya ilmu. Dia punya ilmu, tahu 100.000 masalah, tapi tidak ada yang diamalkan, ya percuma, tidak ada gunanya. Anda punya belajar ilmu fikih, tidak diamalkan, ya percuma. Belajar ilmu hadis, tidak diamalkan isinya, ya percuma. Belajar ilmu Al-Quran, tidak diamalkan isinya, ya percuma. Jadi kalau kita lihat, ya kita agak nyentil pada golongan sebelah. Golongan sebelah itu bukan kelompok kita ya. Mereka itu sukanya kan nyalahkan orang lain. Sukanya ini bid'ah, sukanya ini sesat. Padahal mereka harusnya tahu bahwasanya orang yang menganggap kafir orang lain dan ternyata tidak terbukti, maka kekafiran kembali pada dirinya sendiri. Maka mengkafirkan orang lain itu sangat berat. Orang-orang ulama-ulama zaman dahulu meskipun tahu Khawarij itu sudah keluar dari agama Islam, mereka membunuh orang Islam, kalau tidak sesuai dengan pendapatnya dibunuh, itu kan sudah dosa besar. Tapi seganas-ganasnya Khawarij, orang-orang Islam, ulama-ulama Islam, tidak ada yang mengkafirkan mereka. Tidak ada yang mengkafirkan mereka. Kenapa? Kita khawatir kalau ternyata dia tidak kafir kembali pada dirinya sendiri. Ya toh. Tapi kalau kita lihat kelompok sebelah, suka mengkafirkan, memusyrikan dan sebagainya. Itu kan tidak cocok dengan ajaran Kanjeng Nabi. Yang kedua, Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah mengatakan saya ini diutus untuk menjadikan akhlak yang mulia. Berarti kalau kita belajar Al-Quran, belajar hadis, harusnya kita punya akhlak yang mulia. Kita tidak mudah mencaci maki, kita tidak mudah menjelek-jelekan orang lain. Maka sekarang yang menjadi pertanyaan, yang ikut sunnah Nabi, yang ikut Quran itu kita atau mereka? Kita kan tidak pernah mengkafirkan mereka, tidak pernah memusyrik-musyrikkan mereka. Ya toh? Kemudian kita tidak pernah menjelek-jelekan mereka. Kita hanya bereaksi ketika mereka menjelekkan kita, menganggap kita menjawab. Itu reaksi, bukan menjelekkan. Paham ya? Reaksi jawaban. Maka harusnya ketika orang punya ilmu, termasuk salah satu ilmu hadis dan lain sebagainya, harusnya punya akhlak yang mulia. Kenapa? Kadang orang itu bisa mencapai derajat orang yang mati syahid, derajat yang tinggi itu gara-gara akhlak saja, akhlak yang mulia. Tuh. Wal nadrib,
Ya, intinya kembali pada amal. Anda ngaji, amalkan. Kalau ada orang berbeda amalannya dengan kita, ya kita jangan kemudian anggap dia salah, jangan anggap dia keliru, karena kemungkinan dia punya dalil, punya dasar, gitu loh. Nah, jadi kita toleran kepada mereka. Kecuali apabila ada masalah yang disepakati itu bid'ah, barulah kita anggap itu bid'ah. Contoh, ada orang sholat subuh 3 rakaat, ya bid'ah lah. Semua ulama bilang sholat subuh 2 rakaat, termasuk Wahabi. Nah, ya, maka itu bisa dianggap bid'ah, gitu loh. Tapi kalau ikut sebagian ulama, salah satu ciri perkara itu bukan bid'ah itu kalau masih diperselisihkan. Kalau diperselisihkan itu berarti bukan bid'ah. Contoh, kunut diperselisihkan, maulid diperselisihkan, tahlil diperselisihkan. Oh, berarti bukan bid'ah karena ada perselisihannya. Nah, wal nadrib lan becik jupuk sapa kita laka marang sira. Misalan ing contoh akhara kang liya. Fanaku lumangka ngucap sapa kita. Lau anna sahson lamun setune wong bihi iku tetep kelawan bukan bi. Lau anna sahson lamun setune menungso. Oh, wong siji bi tetep kelawan wong siji marodun utai loro wadu fun lan apes minal haroroti saking panas was sofro ilan penyakit kuning wali malan ngerti sapa wong ilman kelawan ilmu lai sama ahu kang ora ana iku sertane ilmu apa sakun apa ragu-ragu apanya di belakang bukan apa sakun apa ragu anna sifaahu maaf liru anna ini maf'ulnya alimah anna sifaahu ing setune kewarasane wong fitana wulis sakan jajin yang dalam jupuk atau meroleh jahe sakan jabin itu jahe walakin lam yatanawalhu dan tetapi ini orang jupuk sapa wong hu ing jahe fahadal ilmu maka utawi ikla ilmu laisa binafiin iku ora manfaati fisifai ing dalam waras wala dafinan ora nolak lidda imarang penyakit hatta yak malah sehingga beramal sapa wong biha kelawan apa namanya akan jabin tadi. Jadi maksudnya gimana? Imam Ghazali kemudian memberikan satu contoh lagi. Jadi apabila ada seseorang sedang sakit, dia mengalami rasa lemah, terkena panas, terkena penyakit kuning, kemudian dia tahu, seandainya saya minum wedang jahe, saya makan jahe, saya itu akan jadi sembuh. Ternyata tidak diminum-minum. Kira-kira sembuh enggak? Ya enggak sembuh lah. Wong sudah tahu obatnya kok enggak diminum. Ya itu berarti dia tidak manfaati ilmunya. Sama dengan kita. Kita itu kalau sudah belajar ilmu agama ya tujuannya diamalkan. Bukan tujuannya menghukumi orang lain. Gitu loh. Kalau misalnya kita sudah belajar, Imam Syafi'i pakai kunut, kemudian ada orang lain tidak pakai kunut, ya terserah mereka. Kemudian jangan disalahkan, wah kamu salah, tidak pakai kunut subuh. Nah, itu berarti Anda mempelajari ilmu untuk menghukumi orang lain, bukan untuk mempelajari ilmu untuk dirinya sendiri. Demikian pula kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, diajari untuk menjadi orang yang dermawan. Kemudian dia temannya pelit, kamu kok pelit, tidak boleh itu. Berarti Anda belajar ilmu untuk menghukumi orang lain. Dia gunakan untuk diri sendiri. Jadi lihatlah celah atau cacat pada diri kita, perbaiki. Insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inti dari tasawuf kan cuma 3. Dulu pernah tak kasih tahu, ilmu dari inti dari tasawuf itu cuma 3. Pertama, takholi. Takholi itu artinya Anda harus menghilangkan sifat-sifat jelek dari diri kita. Kita punya sifat pelit, dihilangkan. Coba dikurangi. Kita punya sifat suka ngerasani, dihilangkan. Dikurangi kalau tidak bisa. Kita punya sifat penakut, dikurangi atau dihilangkan sehingga pemberani. Ya, kalau tahali sudah selesai, meningkat ke tahali. Tahali itu artinya kita menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Yang saya pelit, mendorong dirinya jadi orang yang dermawan. Yang mulanya penakut, mendorong dirinya jadi orang yang pemberani. Yang mulanya pemalas, mendorong dirinya jadi rajin ibadah. Itu namanya tahali. Kalau kita sudah bisa istiqomah taholi dan tahali, nanti kita akan bisa naik secara otomatis kepada tingkat berikutnya namanya tajalli.
Tajalli itu artinya Anda bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi dengan namanya al-ihsan. Ihsan itu artinya Anda bisa beribadah seakan-akan melihat Allah. Nah, itu namanya. Karena itu saya katakan tasawuf itu cuma istilah. Nah, jadi pada zaman Nabi memang tidak ada tasawuf, tapi prakteknya sudah ada. Nah, ketika praktek sudah ada, kemudian dijadikan suatu bidang ilmu menjadi ilmu tasawuf. Maka kalau ada orang mengatakan tasawuf itu bid'ah, ya kita tanya, berarti ilmu nahwu juga bid'ah. Karena pada zaman Kanjeng Nabi tidak ada ilmu nahwu. Ilmu fikih juga bid'ah. Karena pada zaman Kanjeng Nabi tidak ada fikih. Ya toh? Nah, ilmu tauhid juga bid'ah karena zaman Kanjeng Nabi tidak ada ilmu tauhid. Yang ada praktek tauhid, yang ada praktek fikih, yang ada praktek bahasa Arab dengan fasih, yang ada juga praktek akhlak dan tasawuf. Ya, kemudian ketika dikasih nama, kenapa yang dianggap bid'ah cuma tasawuf, yang lain tidak dianggap bid'ah? Berarti kan orangnya tidak konsisten. Nah, gitu. Nah, ini tasawuf itu cuma sebagai salah satu bidang ilmu. Nah, kemarin saya tidak sengaja dengarkan ceramahnya Khalid Basamar atau siapa, saya lupa itu, pokoknya Ustaz Salafi. Dia mengatakan dengan semangat, tidak ada dalam agama Islam itu namanya tauriqat, tidak ada namanya hakikat, tidak ada namanya makrifat. Oh, orang ini berarti tidak tahu. Nah, tapi sok tahu. Kenapa kata tidak tahu? Tauriqat, makrifat, hakikat itu sebetulnya itu bukan ilmu. Nah, itu penamaan sesuatu. Nah, jadi gini, ketika Anda mempelajari agama, nah berarti Anda itu sudah melakukan syariat Kanjeng Nabi. Oh, itu kan nama kan? Nama. Kemudian apa namanya? Ketika Anda sudah melakukan ibadah macam-macam, pengen dekat kepada Allah, maka akan menemukan namanya thoriqah, jalan, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah mendalami hakikat-hakikat ilmu agama, Anda akan menemukan isi agama yang asli itu gimana. Nah, namanya hakikat, hakikat dari agama. Kalau Anda sudah menemukan hakikat agama, berarti Anda akan bisa mendapatkan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, artinya makrifat Allah. Ilmu yang paling tinggi itu makrifatullah. Nah, ikut Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya apa saya lupa itu ya. Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu punya kitab yang bagus, tapi saya tidak baca semuanya, cuma saya baca sebagian. Beliau membagi ilmu menjadi 3 macam. Pertama, ilmu doruri, ilmu yang memang setiap orang itu mesti harus tahu. Tidak perlu belajar ya tahu. Contohnya Anda lihat, oh itu kurus, itu gemuk. Anda usah diajari, sudah tahu. Ilmu doruri. Kemudian ada ilmu yang kedua, yang perlu dipelajari lewat sekolah, lewat lain-lain. Namanya ilmu, apa namanya, ilmu muktasabi. Ilmu doruri, ilmu muktasabi. Nah, yang paling tinggi namanya ilmu laduni. Ilmu yang langsung diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni yang paling tinggi itu adalah ma'rifatullah. Dia bisa mengenal Allah, bisa tahu Allah, bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masalah karomah dan sebagainya itu itu awal-awal saja. Nah, jadi jangan tertipu. Orang ikut tauriqat tasawuf harus punya karomah. Ya kadang tidak punya karomah ya biasa. Paham ya? Jadi jangan tertipu dengan karomah. Lau kilta al-fairit li khomrin lam takun. Litasiro naswanan idalam tasrob. Ini mau tak nyanyikan. Saya belum sempat mempelajari, Mas. Jadi ya baca aja lah. Besok kalau tangen-angen itu ikut lagunya gimana. Lau kilta al-fairit li khomrin. Lamuno naker sopo siro. La al-fairit li khomrin. 2000 karti homer. Karti itu timbangan zaman dahulu. Zaman dulu itu tidak ada kilogram, pakainya karti. 20.000 karti homer. Lam takun ora ono sapa sira. Lita sira dadi sapa sira naswanan iku wong kang mabuk. Naswan itu permulaan mabuk. Orang yang tidak pernah mabuk kemudian mabuk itu namanya naswanan. Ida lam tasrob nalikane orang ngombe sapa sira. Jadi seandainya kamu itu bawa 2000 karti homer minuman keras, tapi tidak kamu minum, ya tidak mabuk. Sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu ketika bulan puasa banyak orang-orang yang warung harus tutup. Nah ya toh,
Tidak menghormati bulan Ramadan dan sebagainya. Oh, berarti imannya belum kuat. Ada warung kok pengen makan, kok harus ditutup. Kan gitu kan? Kalau Anda ada warung, meskipun Anda disuguhi macam-macam, dikasih gratis, kalau imannya kuat, ya tidak akan terpengaruh untuk makan dan minum. Paham ya? Karena itu dulu tidak ada para ulama yang nyuruh warung harus tutup, tidak ada. Karena selain orang yang puasa, masih ada orang yang tidak puasa. Ibu yang wanita yang haid, anak kecil, orang-orang yang tua, mereka perlu makan. Kalau semua warung ditutup, terus makannya di mana? Nah, gitu loh. Jadi kita nggak usah terlalu apa berkesan membela agama. Oh, kita harus bela agama Islam. Warung tutup, tidak menghormati bulan puasa. Oh, Anda yang tidak tahu ilmunya berarti. Uh, Warung itu tidak usah tutup. Ya, bolehlah buka. Karena masih ada orang-orang butuh makan dan minum. Tapi supaya menghormati ya ditutup dengan satir atau apa. Bukan ditutup warungnya.